Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu berjalan bersama di dalam fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul di umur 40 tahun, setelah menikah dengan Siti Khadijah sejak umur 25 tahun, Nabi Muhammad mulai mencari Tuhannya, mulai berkhalwat, mulai mencari jati diri Muhammadnya guna bertemu dengan jati diri Tuhannya, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka bila sudah mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama 15 tahun Kanjeng Nabi Muhammad selalu mendatangi Gua Hira untuk nyepi, untuk berkhalwat, untuk latihan zuhud. Sehingga puncak-puncaknya ketika Kanjeng Nabi Muhammad umur 40 tahun, maka saat itulah datanglah malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad kedunungan. Jadi ketika malaikat Jibril datang, yakni membawa wahyu yang pertama, Muhammad Iqra. Kanjeng Nabi Muhammad bertanya, apa yang harus saya baca? Aku tidak bisa membaca, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca, wahai Jibril. Akhirnya Jibril melanjutkan bacaannya yang ada di surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Bagaimana maksudnya? Bacalah diri manusiamu, yang mana diri manusiamu itu adalah ciptaan, hanyalah ciptaan Allah, hanyalah Rasulullah. Jadi dengan apa Kanjeng Nabi Muhammad membaca dirinya? Ya dengan Allah, ya dengan hidup. Tanpa hidup, apakah Kanjeng Nabi Muhammad bisa membaca dirinya?
Apakah Kanjeng Nabi Muhammad bisa membaca Tuhan yang mencipta diri manusianya yang sudah diceritakan di awal? Intai singgasana musuh satu. Jadi asal usul kejadian cikal bakal badan ini. Jadi dengan Allah lah, jadi dengan hiduplah yang menciptakan diri manusia kita bisa membaca, yakni masuklah ke dalam dirimu. Perhatikan Tuhan yang menciptakan kehidupan dan badan ini. Karena hidup yang selama ini diakui oleh manusianya, sebenarnya itulah Tuhan yang disebut Allah itu. Karena selama ini diakui hidup ini hidup Muhammadnya, maka Muhammad diutus membaca dirinya dari apa ia diciptakan, dari mana ia diperjalankan. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua dari surat Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sudah diceritakan di episode yang lalu. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Jadi sesungguhnya kemuliaan, sesungguhnya kehormatan, sesungguhnya kebanggaan itu semua bukan milik Muhammadnya, bukan milik badan-badan manusianya. Jadi kemuliaan itu hanyalah miliknya hidup. Jadi hiduplah yang maha mulia. Jika Anda tidak hidup, apakah Anda bisa mulia? Selama ini kan kemuliaan dinisbatkan kepada badan-badannya. Selama ini kemuliaan dinisbatkan kepada Muhammadnya, bukan kepada hidup yang menghidupi Muhammadnya, bukan kepada hidup yang menghidupi badan-badan kita selama ini. Jadi bila tak ada hidup, apakah ada kemuliaan? Jadi yang mulia itu sesungguhnya siapa? Badan kita kah atau hidup? Inilah kenyataannya, bahwa Tuhanmulah yang maha mulia daripada diri manusiamu. Karena diri manusiamu hanyalah dihidupi oleh Tuhanmu. Mari kita lanjutkan di ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi kalau kita mengartikan secara syariatnya, kita bingung, masa mengajarkan Allah memegang pena. Jadi yang dimaksud pena itu hakikatnya ya hidup itu. Jadi makna-makna syariat itu penuh dengan kiasan-kiasan, penuh dengan sanepan-sanepan yang tidak mudah dipahami. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang bisa paham. Artinya bukan kehendak manusianya yang paham, Allah lah, kehendak Allah lah yang memahamkan. Jadi
Allah mengajarkan manusia dengan pena, maksudnya Allah mengajarkan manusia dengan hidupnya. Jadi manusia bisa apa-apa. Jadi manusia bisa tahu apa-apa. Ini apa, itu siapa, ini siapa. Jadi Allah lah, jadi hiduplah yang mengajari manusianya. Sejak ketika bayi terlahir, ketika bayi sudah beranjak berumur kira-kira 1 tahun atau 2 tahun, seolah-olah orang tua kita yang mengajari bayi-bayi itu. Orang tua kita yang mengundang, ini gelas, ini sendok, ini huruf A, B, C, seolah-olah yang mengajari makhluknya, seolah-olah yang mengajari manusianya. Karena apa? Karena selama ini kita masih duduk asyik di syariat saja. Jadi maknanya apa? Allah mengajarkan manusia dengan pena, maksudnya tanpa hidup yang ada di kedua orang tua kita, apakah ada pengajaran-pengajaran itu? Tanpa hidup yang ada di guru-guru kita, tanpa hidup yang ada di ustadz-ustadz kita, tanpa hidup yang ada di kiai-kiai kita, tanpa hidup yang ada di para habaib-habaib kita, apakah kita bisa tahu apa-apa? Nah, jadi yang dimaksud pena itu kan berdiri tegak. Itu maknanya hayyun, yakni hidup. Dengan hiduplah manusia diajarkan segala sesuatu. Yuk kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi sebenarnya bukan manusia yang mengajar manusia. Jadi Allah lah, jadi hiduplah yang mengajarkan kepada seluruh manusia. Sehingga manusia tahu ini apa. Sehingga manusia tahu itu apa. Sehingga manusia tahu itu siapa. Sehingga manusia tahu ini siapa. Karena bila tak ada hidup di diri manusianya, bila tak ada Allah yang menghidupi manusianya, apakah semua pengajaran-pengajaran itu ada? Apakah manusia bisa tahu segala hal dan segala sesuatu? Nah, jadi nyatalah bahwa yang mengajarkan manusia adalah Allah. Pada intinya, pada hakikatnya yang bergelar di jagat raya ini, yang bergelar di atas bumi ini hanyalah panggung sandiwaranya Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Nabi Muhammad sudah kedunungan Allah di saat umur 40 tahun, maka disitulah Kanjeng Nabi resmi menjadi utusan Allah. Karena Nabi Muhammad sebelum syariat datang, iman lebih dahulu. Sebelum syariat didatangkan, takwa terlebih dahulu. Jadi imannya lebih awal daripada Islamnya. Jika hati tidak beriman, jika hati tidak bertakwa, bagaimana bisa Islam di atas seluruh aktivitas-aktivitas kita? Maka semuanya akan tersesat jalannya.
Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sudah lulus dari alam kejahiliaannya. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sudah lulus menjadi utusan Allah, maka diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad menyebarkan agama, menyebarkan hakikat makrifat, menyebarkan ketauhidan, menyebarkan keimanan dan ketakwaannya secara sembunyi-sembunyi. Karena tidak mudah mengajarkan iman yang original yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun hawa nafsu kita tidak akan rela, hawa nafsu kita tidak akan ridho bila Allah yang wujud. Diri manusia kita yang Adam, yang tidak ada. Mestinya kan manusianya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Bila benar kita di dalam berislam, mestinya sebelum itu semua kita wajib tahu, kita wajib kenal siapa Allah yang kita sembah, bagaimana sifatnya. Sifat Allah itu bagaimana? Sifat wajib bagi Allah itu yang pertama wujud. Maka wujud nyata. Wajib Allah itu wujud. Sifat muhalnya kebalikan wa adam, yakni muhal, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Nah, jadi semestinya makhluk yang diciptakan inilah yang tidak ada, Allahnya yang wujud. Tapi selama ini iman dan akidah kita ternyata terbalik selama ini. Mestinya Allah yang wujud, mestinya makhluk itu yang adam. Loh kok kebalik? Diri manusia kita yang merasa wujud, diri manusia kita yang merasa hidup, diri manusia kita yang merasa kuasa. Sedang Allah kita adamkan, sedang Allah kita goibkan, sedang Allah kita tiadakan di hati kita. Nah, ini kan iman dan akidah yang terbalik. Kenapa? Karena tidak mengikuti jejak langkah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi hatinya tidak selamat karena di hati kita selama ini lebih mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Allah di hati kita. Inilah yang dimaksud iman kita ternyata selama ini salah. Iman dan akidah kita selama ini tersesat. Ini menurut hakikatnya. Jika menurut syariatnya merasa benar, ya monggo. Karena nafsi-nafsi mau ikut jejak perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad apa tidak? Ingin menjadi kaumnya, ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad apa tidak? Terserah masing-masing diri Anda sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ketika masa pencariannya 15 tahun berkholwat, berzuhud, selalu masuk ke Gua Hira. Maksudnya Gua Hira itu apa? Maksudnya Gua Hira itu adalah masuklah ke dalam hatimu yang selama ini gelap gulita karena sering ditinggal keluar bermain-main di luar diri kita sendiri, sehingga hati kita jadi kuburan. Jadi kuburan
sehingga kuburan ini jadi markas-markasnya iblis dan syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya terutama dan semoga kita semua para penyimak, para pecinta Uripi Allah Channel, semoga kita bersama-sama berjalan di jalan Allah. Semoga kita dimudahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.